Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2002, yaitu nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu atas penyerahan LPG tertentu. Ya, LPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan pajak, ketemu lagi dengan kami. Tidak lupa saya memperkenalkan diri, nama saya Doni Kurniawan. Di sore ini ditemani oleh partner saya. Silakan, Mas. Ya, saya dengan Yofi Fardian. Kami adalah penyuluh pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Nah, sore hari ini kita akan membahas seri PPN lagi, Mas. Benar, dari kemarin kita PPN terus, Mas ya? PPN terus. PPN terus, ya. Oke, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2002, yaitu nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu atas penyerahan LPG tertentu. Ya, LPG tentu. Ini pasti kalau ngomongin LPG nanti pasti ada hubungan dengan subsidi dan non-subsidi. Ya, itu yang akan kita bahas ya, Mas ya. Oke. Apa sih ini LPG tertentu itu? Nah, di dalam pengertiannya LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan nih. Khusus karena kondisi tertentu. Apa kondisinya? Contohnya karena penggunaannya atau penggunanya ya, kemasannya, volume dan juga harga ya yang masih dengan subsidi. Makanya atas batasan tertentu tadi itu LPG ini termasuk dalam LPG tertentu begitu. Iya, LPG ini dibagi dua untuk harganya, Mas ya. Ada yang disubsidi dan ada bagian yang tidak disubsidi. Ya, sementara untuk yang disubsidi itu adalah PPN yang dibayar oleh pemerintah. Nanti akan dibayar pemerintah ya. Sementara yang tidak disubsidi tentunya PPN akan dibebankan ke masyarakat, ke konsumen ya atau ke pembeli. Baik. Nah, kemudian mengenai penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya disubsidi gitu ya, itu merupakan penyerahan LPG dari badan usaha. Dalam hal ini itu Pertamina, Mas. Pertamina ya, untuk LPG kita masih Pertamina, Mas ya. Pertamina, betul. Badan usaha milik negara itu Pertamina ke pemerintah. Ya, dibayar melalui subsidi LPG tertentu. Seperti itu. Itu yang bagian yang disubsidi. Kemudian berikutnya PPN yang tidak disubsidi. Ini apa aja ini, Mas? Coba, Mas. Tadi Mas Jibu sudah menjelaskan untuk PPN yang disubsidi adalah PPN penyerahan dari badan usaha ke pemerintah gitu ya. Nah, yang tidak disubsidi itu adalah penyerahan dari titik serah badan usaha ke agen. Ya. Agen ke pangkalan. Ini tidak disubsidi, dan juga pangkalan ke konsumen akhir atau ke pembeli. Ini tidak ada subsidi di PPN-nya. Jadi mau nggak mau PPN-nya akan ditanggung oleh si pembeli, konsumen akhir gitu, Mas ya. Betul. Ini yang tidak disubsidi begitu ya, Mas ya. Begitu. Mungkin skemanya nanti untuk titik serah dari badan usaha dari Pertamina ya ke para agen itu menggunakan DPP nilai lain. Iya, benar itu. DPP nilai lain. Ya, sedangkan untuk yang penyerahan dari pangkalan dan ke konsumen akhir itu akan menggunakan PPN besaran tertentu. Seperti itu. Jadi kalau menyerahkan badan usaha masih menggunakan nilai lain, Mas ya. Betul. Begitu udah dari agen ke pangkalan atau pangkalan ke konsumen menggunakan besaran tertentu. Pasti kawan pajak udah paham ya, karena kemarin kita juga udah sempat menyampaikan apa sih bedanya besaran tertentu dengan DPP nilai lain gitu ya. Kalau DPP lain itu berarti nilai DPP-nya, Mas ya, yang kita otak-atik gitu ya. Betul, DPP-nya yang diubah. Ya, kalau tertentu itu tarifnya yang diubah. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke untuk perhitungan penyerahan LPG dengan nilai lain, yaitu penyerahan dari badan usaha ke agen. Agen. Gimana sih formulanya? Yaitu 100 per dalam kurung 100 plus T kali harga jual eceran. T adalah tarif PPN yang berlaku, yaitu 11%. Kalau sekarang mungkin 9%, Mas ya, tapi nanti di tahun depan, di tahun depan 12%, Mas ya. Betul, naik 1%. Naik 1%, sesuai undang-undang. Jadi T-nya itu adalah variabel yang masih bisa berubah tergantung dari peraturan pemerintah mengenai PPN yang berlaku pada saat itu berapa gitu. Tapi itu formulanya tetap, Mas ya. 100 dibagi 100 plus T gitu, Mas ya. Kali harga jual eceran.
Ya, oke. Untuk lebih jelasnya mungkin kita kasih contoh ya Mas ya. Gitu. Biar lebih gampang nih. Iya. Biar lebih gampang. Kita kasih contoh ya. Oke. Pada tanggal 12 April 2022, PT Pertamina Persero sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu, menyerahkan 15.000 tabung LPG tertentu kepada PT ABC yang telah ditunjuk oleh Pertamina sebagai agen. Nah, ini penyerahan dari Pertamina ke agen. Ke agen ya. Berarti bagaimana? Pakai apa nih Mas? Ya pakai DPP nilai lain. Benar, pakai nilai lain ya. Perlu dipahami ya kawan pajak ya. Jadi untuk khusus untuk dari Pertamina di mana badan usaha penyedia LPG ke agen ini adalah nilai lain. Nilai lain. Ya. Betul. Dan ini bagaimana perlakuan PPN-nya? Nah, jadi perhitungannya seperti ini. Harga jualnya misalkan 12.500 per tabung. Jadi kan yang diserahkan ada 15.000 tabung. Ya, maka DPP-nya ya kita lihat DPP-nya. DPP-nya adalah jumlah tabung yaitu 15.000 yang dijual kali formula yang tadi yaitu 100 per 100 plus T-nya adalah 11 berarti 111 kan begitu. 100 per 111 kali harga eceran 12.500 maka akan didapatkan DPP-nya 172.297.297 rupiah. Itu untuk DPP-nya. Begitu ya. Jadi berapa jumlah yang diserahkan dikalikan dengan harga ecerannya 12.750 dikalikan formula tadi. Betul. Ya, itu untuk mendapatkan DPP-nya. Setelah DPP baru hitung PPN-nya. PPN-nya berapa? Sama 11%. 11% kali DPP yang sudah kita dapatkan tadi. Ya, seperti jadi itu. Gampang ya penghitungannya, gampang. Yang perlu diingat cuman di formula tadi ini. Betul, 100 formula. Dibagi 100 plus T. Betul. Itu. Ya. Itu untuk memperoleh DPP. DPP-nya. Nah, tadi udah kita bahas ya untuk penyerahan dengan nilai lain di mana penyerahan tersebut dilaksanakan oleh badan usaha. Di sini adalah Pertamina ke agen. Sekarang kita coba lihat nih bagaimana formula perhitungan besaran tertentu yang dilaksanakan penyerahannya oleh agen dan pangkalan. Ya. Untuk formulanya ini perlu diperhatikan ya. 1,1 dibagi 101,1. Ini apabila PPN yang berlaku adalah 11% ya. Tetapi nanti kalau dia udah berlaku 12% maka formulanya berganti nih. 1,2 dibagi 101,2. Betul. Itu. Jadi perlu diingat sekarang aja nih nanti yang nanti kalau berlaku 12% tinggal mengubah aja. Jadi 1,1 dibagi 101,1 kali harga jual agen dikurangi dengan harga jual eceran. Selisihnya. Jadi kan selisihnya. Jadi nggak langsung harga jual agen dikalikan formulanya enggak. Ya, jadi pada saat agen dapat harga dari Pertamina tadi harga eceran namanya ya. Iya, betul. 12.750, ternyata si agen menjual dengan harga 13.000 katakanlah begitu ya. Betul. Ya, selisih 250 itulah yang dikalikan formula untuk menentukan besaran tertentunya. Betul. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya nih kita langsung masuk ke contohnya aja ya Mas. Oke, ya. Mas, siap. Ya. Nah, contohnya begini, pada tanggal 15 April 2022, PT ABC selaku agen menyerahkan 5.000 tabung LPG tertentu kepada CVXYZ yang telah ditunjuk oleh PT ABC sebagai pangkalan. Penyerahan dari agen ke pangkalan. Berarti kena besaran tertentu. Besaran tertentu, betul. Harga jual agen 14.000 per tabung. Sementara harga jual eceran adalah 12.750 per tabung. Ya. Nah, dalam hal ini PT ABC telah dikukuhkan sebagai PKP, maka bagaimana perlakuan perpajakannya? Nah, kita akan hitung bagaimana perlakuan perpajakannya. Maka atas penyerahan tersebut PPN terutangnya adalah 5.000 yaitu 5.000 tabung yang dijual tadi ya. Betul. Kali formula. Kali langsung formula. 1,1 dibagi 101,1 dikali dengan harga selisih agen dikurangi harga jual eceran. Ya, harga agen tadi 14.000, harga eceran 12.750, maka dikurangi itu menjadi DPP-nya. Iya, seperti itu. Nanti kalikan semuanya, kalikan sama tarif besar tertentunya, udah ketemulah berapa PPN yang terutang. Begitu ya. Seperti itu. Jadi langsung satu rangkaian nih kalau untuk menghitung besar tertentu berapa jumlah dijual 5.000
berapa besar tentunya, yaitu 1,1 dibagi 101,1 kalikan selisih harga tadi. Betul. Udah ketemu dengan PPN yang terutang. Iya. Nah, besaran tertentu juga sama nih pada saat penyerahan dari agen ke pangkalan, begitu juga dengan pangkalan ke pembeli akhir atau konsumen akhir. Iya. Sama formulanya, yaitu 1,1 dibagi 101,1. Sama, perlakuannya juga sama seperti tadi pada contoh untuk penyerahan agen ke pangkalan. Nah, ya. Cuma di sini ada perbedaan sedikit, Mas. Ya. Di harganya. Di sini selisihnya adalah selisih harga jual pangkalan dikurangi harga jual agen. Ya. Nah, ini perbedaannya di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contohnya gitu. Bener, ya Mas ya. Iya. Oke. Pada tanggal 20 April 2022, CVXJZ selaku pangkalan menyerahkan tabung LPG tertentu secara eceran satu tabung kepada konsumen akhir. Ya. Pada konsumen akhir. Harga jual pangkalan 15.500 ya, per tabung. Harga jual agen LPG tertentu 14.000. Jadi contohnya masih nyambung, Mas ya. Betul, dari masih awal nyambung ya. dari awal tadi. Oke. Bagaimana perlakuan perpajakannya? Ya, itu PPN terutangnya ngitungnya begini caranya. Satu itu satu tabung karena jualnya satuan tadi ke konsumennya. Satu kali formulanya yaitu 1,1 dibagi 101,1 kali selisih dari harga pangkalan dikurangi harga agen, yaitu 15.500 dikurangi 14.000. Benar. Seperti itu. Jadi tadi untuk penghitungan tidak menggunakan lagi harga eceran ya pengurangannya ya. Kenapa? Karena nanti menggunakan harga eceran maka akan terjadi double taxation, Mas ya. Betul. Pada penyerahan agen ke pangkalan udah ada ininya nih, udah ada pajak PPN-nya nih, udah PPN-nya. Kalau nanti menggunakan harga eceran lagi, maka akan double lagi tuh pengenaannya. Betul, pengenaannya PPN. Nah, sehingga pemerintah memberikan panduan untuk penyerahan dari pangkalan ke konsumen adalah harga agen dikurangi harga pangkalan. Betul, seperti ya. itu. Begitu, Mas. Oke, berikutnya saat dibuatnya faktur pajak. Ya, ini. Ya. Kapan faktur pajak dibuat? Kapan, Mas? Ya, ada sedikit perbedaan ya untuk badan usaha ya. Jadi badan usaha tadi kan kita tahu Pertamina itu adalah penyedia LPG, produsen dan penyedia LPG. Jadi ada dua saat pembuatan faktur pajak itu kapan. Pada saat badan usaha menagihkan nilai subsidinya ke pemerintah, maka dia wajib untuk bikin faktur pajak nih ke pemerintah, gitu ya. Tetapi pada saat badan usaha tadi ada menyerahkan ke agen, ya, itu badan usaha juga bikin fakturnya. Begitu juga sama dengan agen dan pangkalan pada saat mereka melakukan penyerahan atau mungkin ada pembayaran dulu gitu ya. Katakanlah nih, badan usaha, agen atau pangkalan sebelum ada penyerahan udah komitmen nih. Betul. Katakanlah agen, ya deh saya buat ngiket biar gak kemana-mana LPG-nya, biar saya dapat gitu ya. Saya bayar dulu deh 20%. Nah itu udah waktunya bikin faktur. Jadi seperti DP gitu ya. Seperti DP. Jadi sama untuk pembuatan faktur itu sama pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran. Mana terjadi lebih dahulu mana gitu ya. Kalau penyerahan dulu ya pada penyerahan dibikin fakturnya tapi pada saat pembayaran terlebih dahulu maka pembayaran itulah pada saat itulah dibuat faktur pajak. Jadi masih sama Mas ya aturannya ya untuk pembuatan faktur ya Mas ya. Ya, baik. Yang beda dikit cuma tadi pada badan usaha atau pertama itu nagih ke pemerintah. Ke pemerintah. Ke yang bagian harga yang disubsidi oleh pemerintah. Baik, berikutnya nih Mas, kita akan bahas mengenai pengkreditan. Nah, ini pengkreditan. Boleh nggak sih untuk PPN yang udah kita setor terus kita minta kembali gitu ya, atau dikreditin gitu ya, atau restitusi gitu ya. Di sini ada dua, Mas. Ada dua perlakuan ya. Ini yang pertama itu atas penyerahan oleh badan usaha, oleh Pertamina. Gitu ya, oleh Pertamina. Ya, badan usaha dalam hal ini Pertamina menyerahkan ke agen dengan DPP nilai lain. Karena DPP nilai lain, ya, maka boleh dikreditkan. Boleh dikreditkan. Nah, sementara untuk yang penyerahan oleh agen dan pangkalan, karena penyerahannya pakai besaran tertentu, PPN besaran tertentu dan kode 05, maka tidak boleh dikreditkan. PM-nya Mas ya. PM-nya betul. Jadi PM-nya atas PM-nya yang diperoleh oleh agen dan pangkalan untuk mendapatkan LPG tersebut, maka tidak boleh dikreditkan. Seperti itu. Ya. Jadi juga sama berarti kalau untuk yang Pertamina, kalau dia dapat PM untuk yang ada hubungannya dengan penyerahan tadi yang nilai lain, maka masih boleh dikreditkan.
gitu. Jadi perlu diperhatikan bagi kawan pajak yang mungkin punya usaha sebagai agen LPG atau pangkalan yang jual langsung ke konsumen akhir, perlu diperhatikan atas aturan yang telah kita sampaikan di sini. Berapa sih tarifnya? Betul. Masuk besar tentu atau nilai lain sih gitu ya. Tadi formulnya udah kita sampaikan. Iya. Dan bagaimana sih perlakuan PM-nya kalau kita dapat PM gitu ya. Betul. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi nanti biar nanti ke depannya tidak ada kesalahan yang bisa merugikan kawan pajak sendiri nih ya. Betul. Ya. Nanti akan dikoreksi ya. Iya, takutnya nanti kalau ada perlakuan pajak yang kita salah dan kita salahnya lama gitu ya kan. Betul. Sayang tuh nanti ada perhitungan ulang gitu ya. Iya, dendanya juga gitu ya. Sayang. Jadi harapan kami dengan kita adanya podcast tentang PPN LPG tertentu ini, kawan pajak bisa lebih memahami dan lebih aware gitu ya. Betul. Dan tidak ada kesalahan ke depannya begitu. Betul. Baik Mas, sepertinya yang kita sampaikan untuk PMK 62 ya tahun 2022 sudah kita sampaikan semuanya, dari teorinya apa sih LPG tertentu itu, PPN seperti apa, bertentu atau nilai lain gitu ya, apa syarat-syaratnya dan bagaimana formulanya dan bagaimana perlakuan pengkreditan PM-nya gitu ya, udah itu semuanya, dan juga contoh-contoh itu ya. Betul. Ada contohnya yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kawan pajak lebih paham. Iya. Mohon maaf kalau ada ucapan kami yang kurang berkenan ke kawan pajak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri podcast di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.